Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kajian 40 hadis tentang tauhid, dan sekarang kita akan menjelaskan dan belajar bersama hadis yang kedua. Taib. Kita baca, silakan disimak dan nanti kita jelaskan, kemudian setelah itu kita ambil pelajaran-pelajaran penting. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita. Seorang penyair Arab mengatakan, ahlul hadis humu ahlun nabi wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Seorang yang mempelajari hadis Nabi itu seperti keluarganya Nabi. Meskipun mereka tidak berteman dengan jasadnya Nabi, tetapi para ahli hadis itu berteman dengan setiap untaian kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, sekarang kita mempelajari 40 hadis tentang tauhid, dan sekarang kita berada pada hadis yang kedua. Qal an Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabat Nabi yang mulia. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak menyekutukan Allah, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya dan kalimatnya Allah yang disampaikan kepada Maryam, dan Nabi Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa surga itu al-haq serta neraka itu al-haq, maka Allah akan memasukkannya ke surga betapapun amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang agung, yang mana jika kita bisa mengamalkan hadis ini, di penghujung hadis Rasulullah mengatakan adkhalahullahul jannah, Allah akan memasukkannya ke surga. Lah, di hadis ini ada 5 hal. 5 hal yang kalau kita meyakininya, Allah akan memasukkan kita ke surga betapapun amal kita. Yang penting kita meyakini 5 hal ini, Allah memasukkan kita ke surga betapapun amal kita. Yang pertama tadi dikatakan syahadatu man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang pertama harus meyakini tiada yang berhak disembah selain Allah, tidak menyekutukan Allah. Ini keyakinan pertama. Yang kedua, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Jadi titel atau gelar yang Allah berikan ke Nabi Muhammad itu abduhu wa rasuluh. Abduhu artinya hamba Allah, wa rasuluhu utusan Allah. Kenapa 2 hal ini? Dikatakan abduhu berarti ada sifat ubudiyah. Artinya Rasulullah itu hamba. Rasulullah itu seperti manusia biasa.
Rasulullah harus sholat, Rasulullah harus beribadah. Rasulullah tetap sebagai manusia yang dibebankan kewajiban untuk ibadah. Kemudian sifat yang kedua, wa rasulu. Artinya Rasulullah itu beda dengan hamba yang lain. Rasulullah itu diberi wahyu. Rasulullah itu diberi Al-Quran, berbeda dengan hamba yang lainnya. Makanya abduhu wa rasuluh. Hamba artinya kita nggak boleh ghulu, kita nggak boleh menempatkan Rasulullah pada tempat yang tidak ada pada beliau. Tidak boleh berdoa ke Nabi, tidak boleh minta pertolongan ke Nabi, tidak boleh beristighosa ke Nabi. Kenapa? Karena titelnya Nabi itu abduh, hamba Allah. Tetapi beliau adalah hamba Allah yang beda. Apa bedanya? Wa rasuluh. Beliau adalah Rasul, diberi wahyu dari langit. Kemudian keyakinan yang nomor 3, bahwasanya Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi Isa di dalam hadis ini dikatakan hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang telah mengklaim Nabi Isa adalah anak Tuhan. Wa rasuluh, dan Nabi Isa adalah Rasul Allah. Ini untuk membantah orang Yahudi yang telah menganggap Nabi Isa ini manusia biasa, bahkan menganggap Nabi Isa ini adalah anak zina, anak pezina. Maka dari itulah Rasulullah mengatakan di sini poin yang nomor 3, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba Allah untuk membantah orang Nasrani yang telah mengkultuskannya, dan Rasul Allah untuk membantah orang Yahudi yang menyepelekannya. Kemudian mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah kalimat Allah yang disampaikan ke Maryam dan ruh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ditiupkan ke Maryam. Kemudian keyakinan nomor 4, meyakini bahwa surga itu hak. Surga itu ada. Surga itu nyata. Diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Dan juga an-naru haqqun. Ini keyakinan nomor 5. Bahwa neraka itu hak, benar adanya, balasan bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Barang siapa meyakini 5 hal ini, di penghujung hadis Rasulullah mengatakan adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan orang yang mempunyai keyakinan 5 tadi ya ke surga ala ma kana minal amal. Betapapun amal yang diperbuat oleh hamba tersebut. Itu kandungan secara umum dari hadis yang mulia ini. Sekarang ikhwatal iman, kita akan mempelajari faedah-faedah penting dari hadis ini. Kalau tadi kan makna ijmali, ya, makna secara umum. Nah, sekarang kita perinci, kita keluarkan pelajaran-pelajaran penting dari hadis yang mulia ini. Ma yustafadu minal hadis. Apa saja faedah-faedah dan pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menunjukkan fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Dan ini disebutkan dalam hadis tadi, keyakinan yang pertama. Man syahida alla ilaha illallah wahdah la syarikalah. Ini menunjukkan keutamaan tauhid. Wa annallaha yukaffiru bihi adz-dzunub. Yang mana dengan tauhid ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa hamba, betapapun dosanya. Kalau orang itu bertauhid akan diampuni Allah. Ini pelajaran yang pertama, keutamaan tauhid. Dan tauhid ini memiliki banyak keutamaan. Di antara yang pertama, at-tauhid atau kalimatut tauhid miftahu al-jannah, bahwa kalimat tauhid ini kuncinya surga. Orang kalau enggak mengucapkan la ilaha illallah, tidak meyakininya dalam hati, maka dia tidak bisa memperoleh kuncinya surga. Maka dari itulah Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dalam keadaan mengetahui, mengimani bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, dia masuk surga. Saking welasnya Allah. Kalau orang itu bertauhid, dimasukkan ke surga. Ya. Ini yang pertama, bahwa at-tauhid miftahu al-jannah. Tauhid adalah kuncinya surga. Kemudian
Di antara keutamaan tauhid yang lain, yang keutamaan nomor dua adalah bahwa kalimatut tauhid atau tauhid adalah miftahul Islam. Kuncinya Islam. Seandainya ada orang melakukan rukun Islam, semuanya dilakukan kecuali satu, syahadat, maka batal tuh amalan-amalannya itu. Percuma. Ada orang sholat, ada orang melaksanakan zakat, berbuat baik, tapi dia tidak bersyahadat, percuma. Karena belum diakui sebagai orang Islam sebelum orang itu melaksanakan an-nutqu bila ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ketika Rasulullah SAW menjumpai paman beliau yang beliau cintai, Abu Thalib, ya, yang membela Nabi luar biasa, di sela-sela waktu hampir wafat, Rasulullah mendatanginya dan Rasulullah melihat kondisi pamannya sedang kritis, maka yang diucapkan Rasulullah adalah ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi di hadapan Allah untuk membelamu, paman. Itu pertama kali yang disampaikan Nabi kepada Abu Thalib. Karena ini kuncinya Islam, ini dulu. Selama ini belum kena, percuma yang lainnya. Makanya ini dulu, disuruh syahadat dulu. Karena keutamaan tauhid yang nomor dua adalah miftahul Islam. Kemudian ikhwatal iman, di antara keutamaan tauhid adalah bahwa tauhid ini kuncinya syafaat. Miftah asy-syafa'ah. Biduni tauhid, tanpa tauhid seorang tidak memperoleh syafaat. Makanya Abu Hurairah pernah berkata kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling beruntung, paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Dijawab sama Rasulullah SAW, As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia, paling beruntung, kata orang Jawa paling bejo, yaitu orang yang paling bejo mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Orang yang paling beruntung, bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah, kata Nabi, man qala la ilaha illallah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Apakah cukup dengan lisan? Tidak. Kata Nabi, khalisan min qalbihi. Tetapi murni jernih dari lubuk hatinya mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Ini keutamaan tauhid yang nomor 3. Kemudian keutamaan tauhid yang nomor 4 diantaranya adalah at-tauhid. Tauhid itu bisa menyebabkan seorang terhindar dan diselamatkan Allah dari api neraka. Ya. Sesuai dengan hadis yang kita baca tadi, ya. Adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Selama orang itu bersyahadat, meyakini bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah, meyakini Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yakin kepada surga dan neraka, Allah masukkan dia ke surga betapapun amalnya. Dan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah murni mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Diselamatkan Allah dari api neraka untuk orang-orang yang iman dengan tauhid. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan tauhid yang nomor 5 adalah at-tauhid miftahul maghfirah. Tauhid ini kuncinya ampunan dari Allah. Selama orang bertauhid diampuni sama Allah, dosanya betapapun. Ya. Diampuni selama dia bertauhid. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam riwayat Imam Tirmidzi. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya ibn Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma lakitani la tusyrik bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, sekiranya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan, maka aku akan mendatangimu dengan sebesar bumi pula berupa ampunan.
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bertauhid. Orang itu kalau diberi tauhid, diberi semuanya. Orang itu kalau diberi keikhlasan, diberi semuanya. Kemudian di antara keutamaan tauhid yang nomor 6 adalah orang itu kalau bertauhid diberi rasa aman oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, Allah beri rasa aman dan Allah beri petunjuk kepada mereka. Dan mereka orang yang mendapat petunjuk. Para sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak mendolimi diri kita? Jadi ini ayat dirasa berat oleh para sahabat. Karena Allah mengatakan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman, Allah beri rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa yang enggak berbuat dolim? Sulit ya Rasulullah. Setiap manusia pasti berbuat dolim. Kata Nabi, dolim yang dimaksud di ayat ini, orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kedzaliman. Maksud dolim di sini, ya kata Rasulullah SAW, bukan sekedar dolim, tapi maksud dari kedzaliman di sini adalah asyirik, yaitu kesyirikan. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Luqman ayat 13, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kamu melakukan kesyirikan. Sesungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman. Nah, berarti kedzaliman di ayat tadi, ayat Al-An'am ayat 82, maksud dari kedzaliman di situ adalah kesyirikan. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan, Allah beri rasa aman dan Allah berikan hidayah kepada mereka. Makanya orang yang mendapat rasa aman itu hanya ahli tauhid. Orang yang tidak ahli tauhid gak pernah merasa aman. Merasa gelisah. Orang kalau tawakalnya hilang sama Allah akan gelisah. Makanya kita harus tawakal kepada Allah. I'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhtu'aka lam yakun liyusibaka. Ketahuilah, sesungguhnya apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan bakal meleset dari dirimu. Dan wajib kamu imani bahwa apa yang Allah takdirkan meleset dari dirimu tidak akan bakal menimpamu. Catatan telah kering dan pena sudah diangkat. Pena sudah diangkat dan catatan-catatan sudah mengering. Orang kalau iman kepada Allah, bertauhid, maka akan diberi rasa aman. Coba bayangkan orang yang ahli syirik. Kemana-mana bawa jimat. Hatinya nggak tenang. Kalau seandainya orang yang terbiasa pakai jimat, bertawakal kepada selain Allah, memakai jimat, ditaruh di sabuknya, ditaruh di akiknya, ditaruh di kalungnya, ditaruh di sabuknya, ikat pinggangnya. Orang kalau terbiasa pakai jimat, kemudian suatu saat dia pergi, niat berangkat kemana begitu, musafir, di tengah perjalanan dia lupa bawa jimatnya, maka hatinya akan gelisah. Dia akan diliputi kegalauan. Allah cabut rasa aman dari dirinya. Mengapa? Karena dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyekutukan Allah akan diberi ketakutan. Orang yang menyekutukan Allah akan hilang rasa aman dari dirinya. Orang kalau sudah terbiasa memberi sesajen, baik itu ke laut, sesajen ke Nyi Loro Kidul, sesajen ke Yang Bau Rekso, sesajen kepada macam-macam jin dan seterusnya, maka hidupnya akan gelisah. Dia akan diliputi ketakutan. Oh, mungkin ini Yang Bau Rekso marah karena belum lengkap sesajennya. Oh, mungkin ini Nyi Loro Kidul ini marah. Gelisah hidupnya. Karena dia telah menghilangkan tauhid dari dadanya. Itu pelajaran pertama ya. Jadi yang saya omongkan dari awal sampai akhir ini baru pelajaran pertama dari hadis yang sedang kita bahas. Jadi pelajaran pertama dari hadis yang kita bahas adalah fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Dan tadi sudah saya jelaskan keutamaannya ada 1 sampai sekian tadi. Kemudian yang nomor 2, pelajaran nomor 2 dicatat para jamaah, para pemirsa, karena kita ini semenjak ada virus corona, kita libur semuanya kajian-kajian di masjid.
Maka alhamdulillah kita bisa live lagi via FB dan ini juga disiarkan di TV Al-Iman. Alhamdulillah, meskipun kita tidak bisa hadir di majelis ilmu dalam artian masjid, tapi masih ada sarana, masih ada suara Al-Iman, masih ada Al-Iman TV. Di FB saya juga di live-kan. Alhamdulillah kita harus bersyukur kepada Allah karena dimudahkan dalam menuntut ilmu. Ini termasuk nikmat yang luar biasa yang kita harus mensyukurinya. Kembali ke materi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pelajaran pertama, fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Nah, sekarang pelajaran yang nomor 2. Fadlu ittiba'ir rasul, keutamaan berittiba kepada Rasul. Tadi kan ada 5 poin ya dalam hadis tadi. Poin pertama, bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Poin yang kedua, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Rasulnya. Berarti ditarik dari poin nomor 2 ini wajibnya berittiba kepada Nabi. Abduhu wa rasuluhu. Abduhu artinya Nabi itu hamba, nggak boleh dikultuskan. Nabi itu juga wajib beribadah. Nabi itu tidak hilang sifat kehambaannya. Itu maksudnya. Itu namanya abduhu. Kemudian wa rasuluhu artinya Nabi itu Rasul. Kalau Nabi itu Rasul berarti harus diikuti, diitibai. Ya gitu ya. Jadi pelajaran nomor 2 ini wajibnya berittiba kepada Nabi. Atau fadlu ittiba. Keutamaan berittiba kepada Nabi. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara poin-poin besar dari ittiba mengikuti Nabi itu ada 4. Nah, 4 ini harus dicatat. Dicatat dan harus diamalkan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kapan kita dikatakan berittiba kepada Nabi? Kapan kita dikatakan menjadi umatnya Nabi? Kalau secara garis besar kita melakukan 4 hal. 4 hal ini harus dibuktikan supaya kita ini benar-benar jadi umatnya Nabi. Karena banyak orang yang mengaku umatnya Nabi. Ya, makanya ada perkataan bagus ya, kurang lebih ya, dari Al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir fima makna mengatakan, laisa sya'nu an tuhibbah, walakinna sya'na an tuhabbah, atau innama sya'nu an tuhabbah. Perkataan bagus. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, laisa sya'nu an tuhibbah, wa innama asya'nu an tuhabbah. Yang menjadi pokok permasalahan bukan kamu mencintai, tapi pokok permasalahannya adalah apakah kamu dicintai. Betapa banyak orang mengaku cinta Nabi, tapi ternyata cintanya tadi sekedar pengakuan, tidak dibuktikan dengan bukti yang nyata. Jadi masalahnya bukan kita mencintai Nabi, tapi masalahnya adalah apakah kita dicintai Nabi. Karena mengaku cinta Nabi semua orang, semua sekte Islam, mau Mu'tazilah, mau Qadariyah, mau Jabriyah, mau Jahmiyah, mau Asy'ariyah, mau Maturidiyah, mau Khawarij, mau Syiah, semuanya aku cinta Nabi. Ya, tapi pengakuan itu harus dibuktikan. Makanya ada seorang pepatah Arab, seorang penyair Arab mengatakan, kullun yadda'i waslan bilaila, wa laila la tukiru lahum bidzaka. Semua orang mengaku punya hubungan dekat sama seorang wanita cantik bernama Laila. Semuanya ngaku-ngaku punya hubungan dekat sama wanita cantik namanya Laila. Wa laila la tukiru lahum bidzaka. Padahal Laila enggak kenal siapa mereka. Laila mengingkari hubungan mereka. Nah, jangan sampai cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sekedar klaim. Ngaku cinta Allah, cinta Rasul, ternyata Allah dan Rasul enggak cinta. Maka kita berusaha, mudah-mudahan kita semuanya bisa mencintai Allah dan dicintai Allah. Kita mencintai Rasulullah dan dicintai Rasulullah. Bagaimana agar mencintai Nabi dan dicintai Nabi? Bagaimana caranya? Lakukan 4 hal secara garis besar, secara global. Kalau diperinci banyak, tapi globalnya ada 4. Kalau ingin mencintai dan dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhwatal iman, tasdiqu fi ma akhbar. Langkah pertama kalau mengaku cinta Nabi, yang pertama adalah tasdiq fi ma akhbar atau tasdiqu fi ma akhbar. Harus mempercayai, meyakini apa yang dikabarkan Nabi. Harus meyakini, membenarkan, mengimani apa yang sudah dikabarkan Nabi. Tidak boleh mengingkari. Ini poin pertama. Jadi Nabi kalau sudah menyebutkan kabar,
menyampaikan berita, wajib kau imani. Nabi mengatakan kalau ada lalat masuk ke gelasmu, bejanamu, maka celupkan sekalian terus lempar. Jadi kalau ada lalat masuk gelas, maka kata Nabi celupkan sekalian terus lempar, buang maksudnya. Dan masih boleh digunakan air tersebut. Kenapa? Karena lalat itu salah satu sayap yang mengandung racun, salah satu sayap yang lain mengandung obatnya. Maka dinetralisir, dicelupkan dan boleh. Ini hadis Nabi. Kalau ada orang mengatakan, wah ini jorok, ini hadis kok jijik banget misalnya. Terus gak mau, padahal hadis yang sahih. Terus menolak hadis ini, ketika seorang menolak berita yang sudah disampaikan Nabi, maka gugur itibaknya. Hati-hati ya. Kalau Nabi sudah menyampaikan sesuatu dengan dalil yang sabit, dengan hadis yang tetap sahih, maka wajib kita imani, nggak boleh kita tolak. Seperti Nabi mengabarkan ya bahwa kalau terjadi wabah di suatu negeri, ya, maka janganlah orang yang di luar masuk ke negeri itu. Dan yang di negeri itu jangan keluar. Ini hadisnya Nabi. Terus gak boleh dibantah, ini gak sesuai dengan ilmiah misalnya. Kalau Nabi sudah ngomong, patuhi. Kalau Nabi sudah ngomong, yakini. Ya, meyakini beritanya Nabi. Gak boleh menolak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Menjalankan, mentaati perintahnya Nabi. Nabi kalau merintahkan kita, ya harus kita taati. Itu kalau ngaku jadi umat Nabi. Ta'atuhu fima amar. Mentaati perintahnya Nabi. Nabi menyuruh kaum laki-laki mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Ya kita harus ikut. Kalau mau jadi umatnya Nabi. Ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Apa saja pakaian ya di bawah mata kaki, baik berupa sarung atau yang lain, minat finnar, itu tempatnya di neraka. Rasulullah ngomong, nyuruh kita mengangkat pakaian kita di atas mata kaki atau tidak boleh melebihi di bawah mata kaki. Ya harus kita ikuti. Ini perintah Nabi. Kalau kita ingin ittiba, ya kerjakan perintah Nabi. Umar bin Khattab itu Pak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, para pemirsa dan para teman-teman FB saya. Umar bin Khattab ketika sakit keras, ketika beliau ditusuk perutnya oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusiyah. Ditusuk perutnya Sayyidina Umar bin Khattab ini sampai keluar darah. Bahkan dalam riwayat ketika Umar bin Khattab ini minum susu, itu keluar dari lambungnya karena tusukan orang Majusi itu, Abu Lu'lu'ah itu. Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka di saat seperti itu dalam kondisi kritis datanglah seorang pemuda, yang mana pemuda ini memuji-muji Umar. Kabar gembira bagimu wahai khalifah, kamu adalah orang yang adil, kamu orang yang bijaksana, insya Allah kamu termasuk orang yang dijamin masuk surga, dipuji-pujilah. Gitu. Kemudian pemuda ini keluar. Ketika keluar dilihat oleh Umar bin Khattab, kakinya anak ini, pakaiannya anak ini menutupi mata kakinya. Pakaiannya pemuda tadi menutup mata kakinya. Maka apa yang terjadi? Umar bin Khattab mengatakan kepada keluarganya, tolong panggil bocah tadi itu. Tolong panggil pemuda tadi itu. Ini Umar dalam keadaan sakit keras loh. Hampir wafat loh ini. Maka pemuda itu datang dan Umar bin Khattab mengatakan, ya bunayya, fima makna ya. Secara umum atau kurang lebih Umar bin Khattab mengatakan, ya bunayya irfa thawbaka, wahai anakku angkatlah pakaianmu, fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbika. Wahai anakku angkatlah pakaianmu, itu lebih bertakwa kepada Tuhanmu dan lebih bersih untuk pakaianmu. Itu tentang masalah isbal. Jadi wahai para pemuda, kalau engkau ini orang yang mengefan, sangat cinta kepada Umar, ketahuilah di antara wasiat terakhir Umar sebelum wafat, nyuruh para pemuda untuk mengangkat pakaiannya di atas mata kaki. Agar tahu, agar kita ini tidak sekedar mengidolakan, tapi benar-benar melakukan apa yang diwasiatkan oleh orang yang kita idolai, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua. Ya, kalau ngaku cinta Nabi, maka yang kedua adalah menjalankan perintah Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita untuk memakai jilbab. Allah menyuruh wanita pakai jilbab. Lah kalau kau ngaku cinta Nabi, mengaku jadi umatnya Nabi, kerjakan. Itu perintah Nabimu. Itu bukti bahwa kamu berittiba kepada Nabi, menjalankan perintah Nabi. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, bukti bahwa kita cinta Nabi adalah ijtinabu manaha anhu wazajar. Ijtinabu manaha anhu wazajar. Meninggalkan larangan Nabi. Nabi kalau sudah melarang, tinggalkan kalau kamu mengaku cinta Nabi. Rasulullah melarang wanita mencukur alis. Rasulullah melarang wanita bertato. Rasulullah melarang wanita menyambung rambut. Diimani, ditinggalkan. Ya, apa yang sudah dilarang Nabi. Nabi melarang riba. Ya. La'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihum sawa. Allah melaknat orang yang makan riba, yang ngasih makan riba. Orang yang menjadi saksi. Dan orang yang mencatatnya. Semua kena laknat. Dua saksinya kena laknat semuanya. Ya, makanya kita kalau sudah Rasul melarang, ya kita tinggalkan. Itu bukti bahwa kita ini berittiba ke Nabi. Itu yang nomor 3. Kemudian sekarang bukti cinta Nabi yang nomor 4. Ya, nomor 4 yang paling sulit. Ya, wa an la yu'badallah illa bima syara'. Tidak boleh menyembah Allah kecuali dengan syariat yang dibawa Nabi. Tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya Nabi. Artinya dalam beribadah nggak boleh buat-buat. Harus ikut Nabi. Kalau masalah duniawi, ya monggo terserah panjenengan. Mau buat pesawat terbang, mau modifikasi. Bagaimana mobil dimodifikasi, buat apa saja. Laptop, kamera, TV, semua monggo. Itu urusan dunia. Tapi kalau urusan dinia, urusan agama, maka berlaku kaidah. Ya, al-aslu fil ibadati al-mana'. Hukum asal ibadah itu terlarang, nggak boleh sembarangan. Harus ada contoh dari Nabi. Makanya ada hadis menjadi pagarnya agama. Ada hadis yang menjadi pagarnya agama. Kalau agama ini nggak dipagari dengan hadis ini, mungkin sudah buyar dari dulu. Apa hadis yang menjadi pagarnya agama itu? Hadis yang berbunyi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, ya tidak, man amila amalan, barang siapa beramal, laisa alaihi amruna, tidak di atas perintah Nabi, fawarodun, tertolak. Jadi harus ada tuntunannya. Ya, harus ada bimbingan dari Nabi, nggak boleh buat-buat sendiri. Ya itu ya. Itu kembali ke materi utama hadis yang kita baca di awal. Jadi pelajaran yang nomor 2 adalah wajibnya berittiba kepada Nabi. Kemudian sekarang kita pindah pelajaran, yaitu pelajaran yang nomor 3. Pelajaran yang nomor 3 adalah wujubut tajannubil ifrat wat tafrit fi haqqil anbiya'i was solihin. Wajibnya kita menjauhi sikap ekstrim berlebihan dan meremehkan dalam hak para nabi dan orang-orang soleh. Jadi begini ya, tadi kan dikatakan bahwa meyakini Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Meyakini Nabi Isa itu hamba Allah dan Rasulnya. Lah perhatikan, kata-kata hamba dan Rasulnya ini dalil bahwa Islam itu pertengahan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maksudnya bagaimana Ustaz? Begini, saya terangkan. Dikatakan, wa anna Isa Abdullah wa Rasuluh. Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Artinya apa itu? Artinya kita ini disuruh pertengahan dalam menyikapi Nabi Isa. Wajib kita meyakini Nabi Isa itu Abdullah, hambanya Allah. Ini untuk menolak orang-orang Nasrani yang ekstrim kepada Nabi Isa. Karena menurut orang Nasrani, Nabi Isa itu bukan Abdullah, tapi Nabi Isa adalah Ibnullah. Nabi Isa menurut orang Nasrani bukan hamba Allah, tapi menurut orang Nasrani adalah putra Tuhan, anaknya Tuhan. Makanya di sini dikatakan Isa abduhu, hamba Allah. Artinya beliau itu hamba, ya makan, ya minum,
ya mati, ya hidup, ya mandi, ya berjemur, ya macam-macam seperti manusia. Ya, makanya abduhu. Ini untuk menolak ekstrim yang menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kemudian setelah itu warasuluh. Nabi Isa juga Rasul Allah. Ini untuk membantah orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi itu meremehkan Nabi Isa. Nabi Isa dianggap bukan Tuhan. Nabi Isa dianggap anaknya pelacur, anaknya pezina. Maka Islam datang tengah-tengah. Islam tidak seperti Kristen atau mohon maaf, seperti Nasrani yang menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Dan Islam tidak seperti orang Yahudi yang menjadikan Nabi Isa barang sebagai bahan candaan, anak zina, bukan Nabi. Islam tidak mengkultuskan, Islam tidak meremehkan. Islam datang tengah-tengah mendudukkan Nabi Isa pada tempatnya. Beliau adalah hamba Allah. Artinya beliau gak boleh disembah, beliau gak boleh diminta. Artinya hamba Allah itu beliau sholat, beliau juga beribadah. Beliau melakukan apa yang dilakukan hamba-hamba yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Tetapi beliau punya titel yang kedua. Apa titel yang kedua? Warasulu. Beliau itu Rasul. Artinya gak boleh kita celah. Harus kita muliakan. Harus kita dukung. Harus kita imani kerasulannya. Beliau orang mulia. Dapat wahyu dari langit. Dapat bimbingan Allah. Manusia yang terpilih. Dilahirkan dari rahim wanita yang terpilih. Kalimat Allah dan ruhnya Allah. Ruhnya Allah adalah ruh buatan Allah yang ditiupkan ke Maryam. Jadi itu pelajaran yang nomor 3 ya. Saya ulangi, itu pelajaran nomor 3. Wujubu tajannubil ifrat wa tafrid fi haqqil anbiya'is sholihin. Fil anbiya' was sholihin. Jadi kita harus menjauhi sikap ekstrim kanan, ekstrim kiri. Mengkultuskan dan meremehkan dalam haknya para nabi dan orang-orang soleh. Orang soleh dicintai, dimuliakan, tapi tidak boleh dikultuskan dan tidak boleh direndahkan. Begitu juga Nabi Isa, tidak boleh dikultuskan seperti orang-orang Nasrani mengkultuskannya, tapi nggak boleh direndahkan sebagaimana orang Yahudi merendahkannya. Maka Islam tengah-tengah mendudukkan Nabi Isa sesuai dengan tempatnya. Kemudian ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang nomor 4 sekarang, anna aqidat at-tauhid tukhalifu jami'al milal al-kufriyah minal yahudi wan nasara wal wasaniyin wad dahriyin. Jadi akidah tauhid itu berbeda dengan seluruh firqah-firqah, seluruh aliran-aliran kafir. Ya, baik itu Yahudi, Nasrani, Majusi, Wathani, berbeda. Ya. Jadi kedudukan Islam itu ada di tengah-tengah, wasat di antara seluruh agama. Seperti kedudukannya Ahlus Sunnah di tengah-tengah kelompok-kelompok yang lain. Kemudian ikhwatal iman, pelajaran yang nomor 5. Pelajaran yang nomor terakhir ya, ini nomor 5. Anna usatal muwahhidin la yukhalliduna finnar. Nah, ini penting ini ya. Menurut keyakinan Ahlus Sunnah bahwa para pelaku maksiat selama mereka bertauhid maka mereka tidak kekal di neraka. Para pelaku maksiat yang bertauhid mereka tidak kekal di neraka, ditolong oleh Allah. Dengan dalil, ya tadi kan dikatakan, kata Rasulullah, barang siapa bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak menyekutukannya, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah dan Rasulnya, nomor 2. Nomor 3, bahwasanya Nabi Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang disampaikan ke Maryam dan ruh ciptaan Allah. Kemudian yang nomor 4, meyakini bahwa surga itu hak, meyakini neraka itu hak. Barang siapa meyakini 5 hal ini, maka diterangkan bahwa adkhalahullahul jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkan mereka ke surga betapapun amal mereka. Artinya mereka melakukan maksiat sekalipun, kalau mereka itu meyakini 5 hal tadi itu, mentauhidkan Allah, beritibak ke Nabi, percaya Nabi Isa dengan tidak berlebih-lebihan, kemudian percaya surga itu ada, neraka itu ada, maka Allah ampuni dosanya, Allah selamatkan dari neraka. Ini dalil bahwa Ahlus Sunnah meyakini para pelaku maksiat selama dia ahli Islam tidak kekal di neraka. Jadi masalah pelaku dosa besar itu ada beberapa firqah dalam Islam. Ini saya sampaikan, ini penting ya, silakan dicatat. Ini pelajaran yang penting untuk dicatat dan dipahami. Seputar pelaku maksiat itu ada
beberapa golongan. Golongan yang pertama namanya golongan Murji'ah. Kelompok yang paling ekstrim kiri, nyeleneh. Ya, Murji'ah meyakini bahwa amal itu bukan bagian dari iman. Jadi menurut orang Mu'tazilah, selama orang itu iman, maka melakukan dosa kayak apapun, melakukan maksiat kayak apapun, tidak apa-apa. Tetap masuk surga bersama Abu Bakar dan Umar. Imannya seperti imannya Abu Bakar dan Umar. Jadi menurut mereka, maksiat itu nggak mempengaruhi amal. Dan orangnya tetap masuk surga. Nah, ini keyakinan Murji'ah, nyeleneh. Yang kedua, ekstrim kanan. Namanya Al-Khawarij. Al-Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar murtad kafir. Dan di neraka kekal nanti di hari kiamat. Ya, ini keyakinannya Khawarij. Jadi, menurut Khawarij pelaku dosa besar itu murtad kafir. Dan di akhirat kekal di neraka. Itu menurut orang Khawarij. Kemudian yang ketiga menurut Al-Mu'tazilah. Menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar itu di dunia laisa bimu'min wa laisa bikafir. Di dunia bukan orang mukmin, bukan orang kafir. Walakinnahu fi manzilatin bainal manzilatain. Tetapi di dunia dia dihukumi di suatu tempat yang tidak di tempat di antara dua tempat. Jadi menurut orang Mu'tazilah pelaku dosa besar itu laisa bimu'min wa laisa bikafir. Tidak mukmin, tidak kafir, tengah-tengah, enggak jelas. Kata orang Mu'tazilah. Tapi kata orang Mu'tazilah di neraka dia masuk di akhirat dia masuk neraka. Jadi ada perbedaan antara Mu'tazilah sama Khawarij. Kalau Khawarij pelaku dosa besar di dunia dihukumi kafir. Menurut Mu'tazilah pelaku dosa besar di dunia tidak dihukumi kafir, tidak dihukumi mukmin. Tengah-tengah enggak jelas. Tapi Mu'tazilah sama Khawarij berdua-dua ini sepakat mereka ini nanti kalau di akhirat masuk neraka. Itu 3 pendapat aliran sesat. Nah yang benar yang terakhir, yaitu pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa pelaku dosa besar itu mereka mukmin, tetap beriman. Walakin naqisul iman. Dia memang beriman tapi imannya rendah. Imannya tipis, imannya berkurang. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan para pelaku dosa besar. Jadi ada orang dia Islam, bertauhid, dia syahadat, berzina, minuman keras. Maka menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka ini orang tetap mukmin, gak boleh dikafirkan. Selama dia bertauhid, sholat dan seterusnya, terus dia melakukan maksiat, dia ini mukmin, orang mukmin tetapi naqisul iman, tipis imannya, kurang imannya, rendah imannya. Terus di akhirat bagaimana? Di akhirat menurut Ahlus Sunnah para pelaku dosa besar yang beriman ini, menurut Ahlus Sunnah mereka ini di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarolahu, kalau Allah berkehendak Allah mengampuninya. Wa insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah mengadabnya. Atau Allah mengadabnya dulu kemudian Allah memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke surga. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ingin mengikat biar tidak pudar begitu ya. Saya baca hadisnya supaya kita ingat, terus saya simpulkan ya, saya ulangi. Jadi hadis yang kita pelajari sekarang ini adalah hadis yang kedua dari 40 hadis tentang tauhid. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dari Ubadah bin Samit semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis yang kita pelajari adalah hadis Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa bersaksi tiada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak menyekutukan Allah, satu. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah dan Rasulnya, dua. Yang nomor tiga, meyakini bahwa Nabi Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, dan kalimatnya yang Allah sampaikan ke Maryam, dan ruh yang Allah ciptakan. Kemudian yang nomor empat, meyakini bahwa surga itu hak. Yang nomor lima, meyakini bahwa neraka itu hak. Kata Allah, barang siapa meyakini lima hal tadi, kata Rasulullah, barang siapa meyakini lima hal tadi, adkhalahullahul jannah ala ma kana minal amal.
Allah akan memasukkan orang yang meyakini 5 hal tadi ke surga betapapun amalnya. Itu ya. Dan tadi sudah saya jelaskan satu persatu pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik. Kalau kurang lebih ada 5 pelajaran tadi ya. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita selalu memegang tauhid. Dan pesan saya, jaga diri baik-baik, tetap tinggal di rumah. Kalaupun terpaksa harus keluar ya, seperlunya dan jaga jarak ya, dan harus terus berdoa, bertawakal kepada Allah. Lah tawakal itu kan rukunnya ada 2. Ya, ini saya tutup dengan ini ya. Rukun tawakal itu ada 2. Orang tidak dikatakan tawakal kecuali dia harus melakukan 2 hal. Yang pertama al-i'timad 'ala Allah, i'timadan shadiqan hakikian. Beriktimad, bersandar hanya kepada Allah dengan sandaran yang jelas, yang jujur. Bersandar hanya kepada Allah. Itu rukun tawakal yang pertama. Ini nggak lengkap, harus ada rukun yang kedua. Rukun yang kedua adalah ahdus sabab al-ma'dun fihi. Atau ahdul asbab al-ma'dun fiha. Harus mengambil sebab. Ya, sebab syar'i dengan berdoa. Yang kedua sebab qadari dengan menjaga diri. Menyabun tangannya atau mohon maaf mencuci tangan, menjaga jarak di rumah, berjemur. Nah, ini semua dalam rangka tawakal. Jadi tawakal itu 1, bersandar hanya kepada Allah. 2, mencari sebab, tidak pasrah. Begitu ya, mudah-mudahan wabah COVID-19, virus corona ini diangkat oleh Allah. Dan semoga kaum muslimin memasuki bulan Ramadan nanti bisa beribadah dengan tenang, bisa sholat tarawih di masjid, bisa sholat jamaah di masjid. Mudah-mudahan bermanfaat dan terus kita berdoa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Kita memohon kepada Allah pemaafan, ampunan, dan kita mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.